Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Setianingsi SEMM dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Rijal dengan NIM 20 10 11 20 05 20. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu ada Obed Edom Putar-Putar dengan NIM 20 10 11 20 17 24. Ada Putri Amelia Okapiani 20 10 11 20 06 47. Ada Siti Jahia Humairo dengan NIM 20 10 11 20 16 34. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah video untuk pemenuhan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai siklus produksi. Definisi siklus produksi yaitu suatu rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi, yakni berkaitan dengan pembuatan produk. Proses produksi dimulai dari membuat proyeksi penjualan, membuat order produksi, meminta bahan baku, penjadwalan produksi, memproduksi order, menginspeksi order, mentransfer persediaan barang jadi, dan yang terakhir diserahkan ke bagian pengiriman. Peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi, yakni bauran produk apa yang ingin diproduksi, penetapan harga berapa produk HPP sampai produk selesai dibuat, alokasi dan perencanaan sumber daya, apakah kita akan membeli produk lalu dijual atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual, dan yang terakhir perannya yaitu sebagai manajemen biaya merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul. Berikut adalah flowchart siklus produksi, dimulai dari bagian penyimpanan persediaan, bagian perencanaan dan pengendalian produksi, bagian pemasaran, bagian pembelian, bagian penggajian, bagian buku besar, tempat kerja, dan yang terakhir bagian akuntansi biaya. Tujuan siklus produksi yaitu semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Lalu persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Lalu semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Semua transaksi siklus produksi yang dicatat dengan akurat, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Tujuan yang terakhir yaitu aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Aktivitas siklus produksi yaitu ada desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan yang terakhir akuntansi biaya. Sekian, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terdapat ancaman dan pengendalian di dalam siklus produksi. Ancaman yang pertama yaitu desain produk kurang baik. Cara pengendaliannya yaitu memperbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya dan data terinci mengenai biaya, jaminan, dan perbaikan. Ancaman yang kedua yaitu kelebihan atau kekurangan produksi. Investasi tidak optimal. Cara pengendaliannya sistem perencanaan lebih baik dan tinjau dan setujui perolehan aktiva tetap. Selanjutnya, pencurian atau perusakan persediaan dan aktiva tetap. Cara pengendaliannya yaitu dengan membatasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. Dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Ancaman selanjutnya yaitu ada kesalahan pencatatan dan memasukkan data mengakui. Cara pengendaliannya, batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. Dokumentasikan semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Pengendalian produksi, akuntansi biaya memusatkan perhatian pada manajemen 3 persediaan manufaktur, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua bahan dalam proses, yang ketiga barang jadi. Pengendalian produksi melibatkan perencanaan produk apa yang akan diproduksi dan penjadwalan produksi untuk memperoleh penggunaan sumber daya yang optimal. Kebutuhan produksi dasar disediakan oleh Bill of Material dan Master Operation List. Penentuan item akan diproduksi. Yang pertama, permintaan produk, syarat membuat produk, sumber daya perusahaan. Pengendalian persediaan. Bagian penting dari pengendalian persediaan adalah evaluasi perputaran persediaan untuk menentukan umur, kondisi, dan status persediaan. Pengendalian atas persediaan termasuk metode penyimpanan dan penanganan.
Produksi just in time adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sistem produksi di mana bagian-bagian produk diproduksi hanya saat dibutuhkan dalam operasi yang berurutan. Sistem ini berbeda dengan sistem konvensional di mana persediaan barang dalam proses, bahan baku dan barang jadi diminimalkan atau ditiadakan. Produk just in time dimulai pemasok, persediaan bahan baku, operasi 1, persediaan bahan dalam proses, operasi 2, persediaan barang jadi, dan yang terakhir konsumen. Baik, yang selanjutnya yaitu aplikasi akuntansi properti. Yang pertama yaitu aplikasi akuntansi properti terdiri yaitu memperhatikan aktiva tentang organisasi dan investasi. Yang kedua, elemen penting dari pengendalian internal yang efektif adalah akurasi dan pemrosesan yang tepat waktu atas informasi terkait dengan aktiva tetap dan investasi. Selanjutnya yaitu aktiva tetap. Yang pertama, aktiva tetap adalah properti yang didapat disentuh dari seperti tanah, bangunan, mesin, perlengkapan, dan furnitur yang digunakan dalam operasi normal bisnis. Yang kedua, investasi. Seperti aktiva tetap, membutuhkan pencatatan yang terpisah. Selanjutnya yaitu tujuan aplikasi akuntansi aktiva tetap atau investasi yaitu 1. Menjaga catatan yang cukup. Yang kedua, menyediakan depresiasi dan amortisasi yang tepat. Yang ketiga, menyediakan evaluasi ulang atas asuransi dan tujuan penggantian. Selanjutnya yaitu identifikasi dan menjelaskan komponen kunci atas sistem komputer Integrated Manufacturing atau CIM. Selanjutnya, sistem manufaktur cepat dan tanggap. Sistem komputer Integrated Manufacture atau CIM yaitu mengintegrasikan sistem manufaktur fisik dengan sistem manufaktur resource planning. Selanjutnya yaitu sistem manufaktur cepat tanggap adalah sistem CIM di mana sistem manufacturing research planning atau MRP2 diintegrasikan dengan teknologi integrasi. Lanjut, sistem manufaktur cepat. Baik, untuk selanjutnya, teknik integritas lanjut. Distributed processing meningkatkan integritas karena secara logik maupun fisik menggabungkan sumber informasi yang tersebar secara geografis menjadi satu sistem. Activity based costing. Teknik akuntansi tradisional mungkin tidak cukup untuk menangani lingkungan komputer integrated manufacturing. Mengapa? CIM menurunkan tenaga kerja langsung dan meningkatkan biaya overhead. Activity based costing. Activity based costing atau ABC menghitungkan beberapa tarif overhead satu untuk setiap aktivitas manufaktur. ABC menggunakan tarif ini untuk membuat biaya produksi dari biaya atas aktivitas tertentu yang dilakukan selama proses produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.